Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUD Lewiliang, kembali lagi di Ngobrol bareng RSUD Lewiliang. Selamat datang, ini Mas Ardi ya. Kita panggilan akrab aja ya biasanya. Iya, boleh. Di RSUD kita manggilnya Mas Ardi. Nah, boleh pengenalan dulu kali ya. Tak boleh. kenal maka tak sayang. Iya, boleh. Perkenalkan diri Mas Ardi. Saya nama lengkapnya Nurzen Ardiansyah, biasa dipanggil Ardi. Di sini saya sebagai fisioterapi di RSUD Lewiliang, kebetulan sebagai kepala ruangan instalasi rehab medik. Oke. Kalau udah masa dinas Mas Ardi selama di rumah sakit RSUD Lewiliang ini udah berapa lama kira-kira? Sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun. Masuk sejak tahun 2019. 2019. Iya. Sudah sangat berpetualang ya. Dikit-dikit lah. Dengan berbagai macam pasien ya. Bener. Oke. Ini kita langsung masuk aja kali ya ke materi ya Mas Ardi ya. Fisioterapi itu apa sih sebenarnya? Jadi fisioterapi itu adalah layanan kesehatan yang bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan mobilisasi, fungsi, dan kesejahteraan pasien. Jadi dengan cara penggunaan berbagai teknik, latihan, ataupun dengan modalitas alat-alat seperti itu. Oke. Kalau biasanya nih fisioterapi, banyak yang nanya fisioterapi itu sebenarnya dokter atau bukan sih gitu? Pada dasarnya kita berbeda dengan dokter karena memang kan profesi yang berbeda. Nah, kalau fisioterapi memang pendidikannya tersendiri dengan dokter, jadi memang kita profesi yang berbeda dengan dokter. Walaupun memang cakupan pasien yang bisa kita tangani memang sangat beragam, sangat luas seperti itu. Oke. Kalau misalkan gini, kalau perawat kan panggilnya kadang nurse, sus. Nah, kalau fisioterapis dipanggil apa biasanya Mas Ardi? Nah, itu dia, karena kalau nurse itu kan satu kata ya, nurse, sus gitu. Kalau kita sebenarnya visio. Kalau manggilnya sebenarnya lengkapnya visio, jadi visio Ardi kayak gitu. Visio Ardi. Iya, jadi sebenarnya manggilnya baru depannya tahu nih. Visio, depannya berarti, visio Ardi. Visio, belakangnya baru nama petugasnya. Iya, gitu ya? betul. Visio dulu, kemudian baru namanya. Oke, berarti sekarang kalau saya panggil visio Ardi. Iya, boleh. Emang kayak visio gitu. Ardi ya. Oke, harusnya seperti itu. Betul. Nah, untuk kasus nih Mas Ardi ya. Kalau misalkan di layanan fisioterapi tuh biasanya kasus seperti apa sih kira-kira pasien? Oh, ini pasien kayaknya udah harus dia ditangani oleh petugas fisioterapi gitu atau fisioterapi. Ya, jadi kalau untuk di RSUD Lewiliang ini kebetulan kan memang kasusnya sangat beragam. Jadi meliputi misalkan masalah muskuloskeletal, contohnya sakit pinggang, sakit lutut, kemudian cedera olahraga ataupun patah tulang pasca operasi. Nah, itu biasanya memang membutuhkan fisioterapi untuk proses rehabilitasinya. Kemudian untuk kondisi-kondisi semacam neurologis kayak pasien stroke, kemudian Parkinson ataupun cedera tulang belakang, SCI, nah itu kan pasien mengalami kelumpuhan atau ketidakmampuan untuk beraktivitas, nah itu perlu dilakukan fisioterapi. Ada juga untuk masalah pernafasan, misalkan pasien asma, pasien PPOK, itu juga ada pendekatan fisioterapi yang bisa membantu memaksimalkan fungsi pernafasan pasien tersebut. Gitu. Oke, berarti itu kondisi-kondisi yang sebenarnya harus segera dikonsultasikan gitu. Betul, ya ke fisioterapi. Iya. Kalau di kita nih biasanya kasusnya masalah yang tadi disebutkan itu ada semua itu Mas ya? Hampir ada semua, karena kan di Bogor Barat ini cakupannya sekitar 14 kecamatan ya, dan rumah sakit terdekat kan jauh-jauh. Kebetulan yang ada fisioterapinya ya cuma di RSUD Lewiliang. Nah, jadi kami mengakomodir kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bogor Barat ya, dengan berbagai kondisi apapun yang mereka alami yang memang memerlukan layanan kami, ya kami bisa membantu. Nah, itu dalam sehari itu berapa sih Mas biasanya kalau untuk fisioterapi menangani pasien tuh sehari berapa biasanya? Soalnya beberapa pasien ya kalau saya tanyain, oh iya kita udah dijadwalin untuk fisioterapi. Nah itu berarti banyak banget kayaknya dalam sehari. Ya, jadi sebelumnya saya mau menjelaskan, jadi kan kalau di RSUD Lewiliang, kita fisioterapi itu di instalasi rehab medik nggak hanya fisioterapi aja. Jadi kita meliputi okupasi terapi sama terapi wicara. Nah, jadi kalau untuk pasien kita kan artinya gabungan tuh dari 3 layanan tersebut. Rata-rata seharinya sekitar 100 pasien. 100 pasien, wow. Untuk perharinya, alhamdulillah
respon masyarakat Bogor Barat cukup baik untuk pelayanan rehabilitasi medik atau khususnya fisioterapi di RSUD Luiliang. Jadi mereka alhamdulillah mempercayakan kesehatan mereka pada tim kami gitu. Wah, alhamdulillah berarti sudah banyak yang wah kayaknya ini harus ke fisioterapi langsung berangkat gitu ya. Betul. Untuk melakukan fisioterapi. Nah, biasanya nih Mas, seberapa sering sih pasien kalau melakukan fisioterapi pengen dapat hasil yang signifikan, itu kelihatannya kira-kira berapa lama ya untuk jangka waktunya? Baik, jadi kalau untuk itu kan prognosis ya, prognosis itu artinya kira-kira kapan nih bisa pulih, kapan bisa sembuh. Nah itu tergantung dengan derajat penyakitnya, dengan kondisinya seperti apa, derajatnya itu ringan, sedang atau berat. Nah itu akan berpengaruh terhadap frekuensi atau berapa lama sih pasien tersebut harus fisioterapi. Misalkan kayak cedera atau kondisi yang cukup parah cederanya, itu memang memerlukan sesi yang lebih sering. Bisa mungkin seminggu 3 kali seperti itu. Nah, itu bisa satu sesi kan sekitar 8 kali, mungkin bisa mengulangi beberapa kali sesi sampai memang kondisinya benar-benar pulih seperti itu. Soalnya biasanya kan gini, kayak baru sekali fisioterapi datang, ih kok kayaknya nggak ngefek ya gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau cuma 1 kali ya kita analogikan kayak minum obat ya. Obat aja 1 hari 3 kali. 3 kali. Sedangkan minimal 5 hari. Bener. Nah, jadi kira-kira fisioterapi pun kita bukan sulap, bukan sihir yang sekali langsung sembuh, enggak. Bukan ketek magic ya. Karena kan yang kita titik beratkan adalah pemulihan ototnya, pemulihan syarafnya. Itu kan memang untuk melatih otot kan butuh waktu ya, butuh frekuensi yang sering, butuh intensitas yang cukup. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sesuai kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung, wah itu nanti kita rame banget pasien kita gitu. Sekali berobat langsung sembuh. Waduh. Sakti itu namanya. Ya memang Sakti ya? perlu program sih. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Ardi ya. Boleh. Motivasi pasien itu berpengaruh nggak sih Mas Ardi sama hasil dari fisioterapinya? Misalkan kayak saya mau sembuh sekian bulan, pengennya beres, terus juga saya pengen banget sembuh, itu berpengaruh nggak sih Mas sama? Nah itu pertanyaan yang bagus banget kalau menurut saya, karena memang saya sebagai fisioterapi sudah dari tahun 2011 gitu kan, cukup lama. Jadi memang banyak pertanyaan, Mas, kok ada yang pasien sembuhnya cepat, ada yang lama, ada yang ya mungkin kok nggak beres-beres gitu. Jadi memang motivasi pasien itu sangat penting dalam menjalankan program fisioterapi. Alasannya apa aja? Jadi ketika pasien motivasinya tinggi, pasien itu cenderung mengikuti program yang kita berikan. Disiplin. Jadi disiplin terhadap jadwal fisioterapinya, kemudian juga semangat untuk sembuhnya itu besar. Kemudian pola pikirnya kan lebih positif ya kalau motivasinya itu tinggi. Contohnya, terkadang kan fisioterapi itu kita butuh latihan juga. Kadang-kadang kalau pasien itu yang motivasinya tinggi, dia udah siap-siap nih makan dulu. Dia istirahat yang cukup, tidur dan lain-lain. Jadi begitu memulai sesi fisioterapi, tubuhnya sudah fit, sudah siap. Tapi kalau yang motivasinya kurang, biasanya ya dia persiapannya juga kurang. Seadanya, kadang ya belum sarapan, ya mungkin tidurnya kurang. Akhirnya ketika kita berikan tindakan fisioterapi nggak akan efektif gitu. Jadi berarti kayak tidur juga berpengaruh ya Mas Ardi ya? Berpengaruh banget, terutama untuk pasien-pasien dengan kondisi stroke. Nah itu kan tensinya kadang suka naik turun, kemudian suka lemas kan, namanya pasien stroke, terutama kalau yang udah di atas 50. Nah itu istirahat sangat penting buat mereka. Jadi semacam atlet aja kan, atlet itu untuk mendapatkan tenaga yang maksimal, dia kalau istirahatnya kurang ya lemes juga kan di lapangan, kira-kira kayak gitu. Pasien stroke pun ya dia ada kapasitasnya juga, makanya gimana caranya dapat kapasitas yang tinggi ya kita motivasi supaya ada persiapan untuk melakukan sesi fisioterapi. Jadi jangan malas-malasan kira-kira gitu. Jadi datang juga dalam kondisi fresh, siap untuk menerima perawatan selanjutnya seperti apa. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk rentang waktu nih, rentang usia. Nah, kalau misalkan fisioterapis itu biasanya nanganin pasien dari umur berapa sampai umur berapa sih, Mas? Kita bisa menangani dari bayi sampai dengan dewasa, sampai dengan geriatri. Jadi
kita bagi dalam 3 bagian, jadi pasien anak, kemudian pasien dewasa maupun pasien lansia, lanjut usia. Untuk kondisi-kondisi pasien anak itu biasanya, terutama anak-anak generasi sekarang kan dia banyak delay development ya, contohnya sudah 12 bulan atau 15 bulan tapi belum bisa duduk, belum bisa berdiri, kadang ada yang 3 tahun belum bisa berjalan. Nah itu masuk dalam kategori pasien yang perlu fisioterapi. Ataupun untuk di usia-usia muda, kadang-kadang kita di kantor kan banyak duduk tapi aktivitasnya jarang, ujung-ujungnya ya sakit leher, sakit pinggang dan lain-lain. Nah itu bisa dilakukan fisioterapi. Nah yang mendominasi memang untuk pasien lansia, karena kan kalau lansia memang sangat kompleks ya kondisinya, kemudian memang lebih mudah, lebih rentan terhadap penyakit. Nah itu sangat banyak sih, kayak stroke, kayak misalkan Parkinson, kayak misalkan nyeri sendi dan lain-lain, itu sangat banyak kalau untuk. Aduh, saya agak tertohok nih waktu bilang usia muda, kebanyakan duduk nih, kebetulan kerja saya banyak duduk. Iya. Waduh, itu memang rentan juga ya untuk terkena sakit-sakit kayak sakit pinggang, sakit leher gitu. Karena memang pada dasarnya apa sih yang sebenarnya fisioterapi apa, kan kita terdiri dari fisio dan terapi kan. Jadi kita memang terapi pada fisik, secara fisik tubuh kita. Jadi ya memang ketika kita jarang beraktivitas, kita lebih sering aktivitasnya statis seperti duduk atau tiduran, rebahan gitu, kita jarang melakukan aktivitas yang dinamis, ya otomatis otot-otot kita dia jadi tegang, jadi kaku, jadi memendek gitu kan. Ujung-ujungnya sirkulasinya juga jadi jelek. Jadi kurang bagus ya. Kurang bagus, betul. Oke. Kalau misalkan rentang usia, tadi kan rentang usia ada yang dari bayi sampai usia lansia ya. Kalau bayi itu dia umur berapa udah bisa dikonsultasikan ke fisioterapi ketika ada keluhan gitu? Ya, bahkan kita kan kebetulan ada NICU, ada NICU ya di RSUD Luwiliang. Bahkan untuk kondisi-kondisi NICU pun, ketika kondisi BBLR, ketika memang ada masalah dengan BBLR itu tadi apa Mas? Bayi dengan apa namanya berat badannya rendah gitu kan? Berat badan kurang gitu ya? Berat badan kurang, ataupun dengan kondisi-kondisi ada kelemahan di ototnya, itu bisa kita lakukan fisioterapi. Jadi kami di sini memang banyak juga menangani pasien-pasien di NICU, terutama kalau yang kurang bulan ya untuk persalinannya, kayak bayi-bayi prematur seperti itu. Nah itu sudah bisa kita lakukan. Berarti udah dari usia yang paling rendah dari bayi pun udah bisa untuk kalau misalkan ada keluhan bisa langsung ke fisioterapi juga ya? Betul. Jadi biasanya memang dari dokter spesialis anaknya yang langsung mengkonsultasikan ke kami. Langsung diarahkan ya? Diarahkan untuk mendapatkan layanan fisioterapi. Oke. Ataupun ada juga tim kami yang misalkan ada gangguan menghisap kan, kalau anak bayi itu kan untuk nyusu itu juga bisa ya? Tim kita yang terapi wicara seperti itu. Langsung dilariinnya, pokoknya udah ada bagiannya sendiri. Sudah ya? ada, ya. Oke. Kalau misalkan fisioterapi itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah nggak sih Mas Ardi? Sangat bisa. Jadi fisioterapi itu memang bisa dilakukan di rumah. Bahkan pasien yang melakukan program fisioterapi di rumah sakit itu biasanya pun kita berikan home program. Jadi program yang memang harus dilakukan di rumah, semacam latihan-latihan tertentu yang memang kita rancang untuk mengobati misalkan nyeri pinggang. Nah itu ada gerakan-gerakan tertentu yang memang bertujuan untuk menguatkan otot-otot sekitar pinggang yang nantinya akan mempercepat proses recovery pasien, proses kesembuhan. Jadi kayak semacam PR ya, ketika benar. udah masuk rumah sakit nih kita berobat pun tetap harus dilakukan, karena mungkin kalau berobat kontrol mah paling cuma sejam 2 jam, tapi kan keseharian juga tetap harus dilatih ya Mas. Terutama untuk kondisi-kondisi neurologi kayak pasien stroke itu kan sangat membutuhkan latihan yang intensif. Jadi biasanya kita pun memberikan edukasi ke keluarga, jadi kita nggak hanya mentreatment pasiennya, tapi kita juga memberikan edukasi kepada keluarga nanti cara yang mudah, misalkan pasien dari tidur ke kursi roda seperti apa, kemudian cara ngajak pasien untuk berdiri, untuk berjalan, biasanya keluarga pun kita libatkan supaya ketika di rumah mereka nggak bingung nih harus gimana gitu. Karena kadang-kadang ketika keluarganya tidak kita edukasi, akhirnya di rumah pasien hanya tidur aja karena nggak ada yang bisa bantu untuk
melakukan fisioterapi kan, akhirnya dia mengandalkan fisioterapi aja, sedangkan ya tadi fisioterapi paling seminggu 2 kali, satu sesinya mungkin juga sekitar 45 menit kan sangat-sangat kurang. Makanya home program itu atau fisioterapi di rumah itu ya sangat menunjang dan bagus banget sih kalau bisa dilakukan kayak gitu. Nah, kalau fisioterapi sendiri kan misalkan nih kalau gerakan-gerakan kan ada ya kayak perkara saya dulu pernah berobat nih nggak bisa jongkok. Itu aja maksudnya kan itu kan ada latihannya ya Mas Ardi ya. Nah, kalau misalkan ada nggak sih pasien-pasien yang harus pakai alat di rumah tapinya gitu? Banyak sih kondisi-kondisi pasien yang memang memerlukan support ya. Contohnya kayak sederhananya kayak pasien low back pain. Ototnya lemah, otomatis mengalami nyeri pinggang kan. Nah itu biasanya memang kita resepkan korset. Ya korset itu untuk menyangga pinggangnya, jadi supaya ketika pasiennya mau duduk, mau berjalan, mau berdiri itu mudah. Ataupun deker lutut kayak gitu. Kadang-kadang kan ada kondisi-kondisi pasien yang berdiri atau berjalan tuh nyeri gara-gara di lututnya. Tapi begitu kita resepkan atau kita berikan alat seperti deker itu sangat membantu. Atau kayak krek, kayak walker, kayak tongkat untuk alat bantu jalan itu pun biasanya kita rekomendasikan sih, menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. Itu dipakainya sementara atau terus-terusan dipakai? Secara umum itu hanya sementara, tapi ada kondisi tertentu yang memang kondisinya misalkan pasien tersebut sudah cukup berat ya memang harus digunakan terus. Kayak deker itu kan misalkan ada yang selalu capek atau sakit ketika jalan gitu. Jadi memang sifatnya kita nggak boleh ketergantungan dengan alat bantu pada dasarnya. Jadi memang kita memotivasi pasien ini hanya digunakan sementara ketika memang kondisi tubuh pasien tersebut nggak mampu menopang secara mandiri. Tapi tetap kita promotif, kita edukasi, kita motivasi supaya mereka melakukan exercise, penguatan otot-otot supaya nantinya nggak tergantung lagi dengan alat bantu tersebut. Iya. Berarti memang selain ada gerakan-gerakan khusus yang harus dilakukan rumah, tapi misalnya ada juga yang harus diresepkan kayak tadi deker, terus untuk kayak ada belt juga kayaknya ya. Iya. Buat tahan pinggang ya. Betul. Oke, Mas Adi. Nah, sekarang nih kayaknya ini udah banyak nih pada numpuk nih chat-chat yang masuk nih lewat IG kita nih ya. Boleh dibacakan kali ya? Kita baca dulu ya. Dari siapa namanya? Randi 09_. Saya sering kretek-kretek pinggang, kretek apa kretek nih? Kretek-kretek enggak nih? Gadis kretek ya? Kretek-kretek pinggang, tapi leganya tuh cuman bentar, abis itu sakit lagi. Kira-kira bahaya nggak ya? Itu pertanyaan pertama. Betul. Kita langsung jawab dulu aja kali ya? Boleh. Ya kita langsung jawab aja ya. Jadi sering kretek-kretek leganya sementara tapi abis itu sakit lagi. Artinya kan tadi siapa namanya? Randi ya, artinya Mas Randi itu kan tujuannya mengkretek-kretek itu memang sedang mengalami nyeri pinggang ya, dengan harapan ketika dikretek sakitnya berkurang. Sebenarnya kalau dibilang bahaya, ketika dilakukan sering itu memang akan berbahaya sih, karena ketika kita sering kretek-kretek pinggang itu akan mengakibatkan tulang rawan di sendi itu akan lama-lama terkikis. Jadi nanti malah tulang rawan di persendian tulang belakangnya berkurang, itu justru bahaya. Jadi kalau saran saya, kalau memang mengalami nyeri pinggang, ya baiknya segera diobati ke profesional. Nah, salah satunya fisioterapi. Nah, baiknya segera dilakukan fisioterapi. Seperti itu. Berarti harus diperiksakan ya Mas harus Randi diperiksa, ya. Jangan betul. kretek-kretek sendiri. Ya. Oke, kita masuk pertanyaan kedua dari Gelar_Gemilang. Pertanyaannya, berapa lama sih Kak berobat rutin ke fisioterapi karena kasus cedera lutut? Cedera lututnya kenapa nih? Ada kasus spesifik kah atau semua cedera lutut rata-rata sama? Nah, jadi gini, Mas Gemilang ya, karena kan cedera lutut itu tadi banyak banget penyebabnya. Nah, tapi kayaknya masih muda ya Mas Gemilang nih ya. Sepertinya ya. Sepertinya. Gen Z yang biasa nanya-nanya. Kemungkinan kalau teman-teman kita yang masih usianya muda, cedera lutut itu sering kali diakibatkan oleh cedera olahraga. Cedera olahraga itu misalkan kita main badminton, salah menumpuk, kita main sepak bola, atau kita lari, atau keseleo gitu kaki. Ya, biasanya kalau cedera olahraga berapa kali fisioterapi bisa sembuh tergantung dengan derajat daripada cedera tersebut. Sebenarnya kalau cederanya ringan, insya Allah dalam waktu 2 minggu itu sudah bisa pulih. Dengan catatan penanganannya sesegera mungkin. Tapi kalau memang kondisinya berat,
mungkin diperlukan pemeriksaan MRI, jadi supaya kita bisa tahu apakah ada cedera pada ligamen, ada cedera pada meniskusnya. Nah itu biasanya kalau memang derajatnya tinggi ya kita rekomendasikan tetap perlu operasi. Setelah operasi baru nanti menjalankan fisioterapi. Oke, jadi di mix ya antara harus dicek dulu sampai Betul. detail. Iya. Jadi fisioterapis pun nggak bisa asal langsung main fisioterapi. Iya, Kalau jadi misalkan, jadi tetap kita melakukan pemeriksaan karena kan juga fisioterapi wajib melakukan pemeriksaan untuk menentukan diagnosa. Oh ini diagnosanya apa? Karena lutut sendiri jaringannya sangat banyak, ada ligamen, ada memang ototnya sendiri, ada persendiannya, ada meniskus, itu cukup kompleks dan memang kasus cedera lutut untuk anak muda itu banyak banget sih di kita. Kayak gitu sih. Jadi bervariasi untuk lama terapinya. Oke, jangan lupa juga harus disiplin ya Mas Gilang ya. Oh Tadi iya. gelar ya, Mas Gelar. Gelar Gumilang. Iya, Gelar benar. Gumilang, Itu iya. harus diperhatikan juga untuk disiplinnya, oke? Sekarang kita masuk pertanyaan nomor 3 dari Baik. Amelia. Amelia Tulang ya. patah pada saat kecelakaan motor, apakah tulangnya bisa seperti dulu lagi jika berobat ke fisioterapi? Oh ini bisa balik lagi nggak kayak awal sebelum cedera? Jadi tulangnya patah, kemudian nah kita harus tanya dulu apakah sudah dilakukan tindakan dengan ortopedi, kayak gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada juga yang mungkin tradisional ya, jadi nggak dilakukan tindakan medis. Nah itu kan kita juga harus cek dulu struktur tulangnya apakah seperti apa. Kadang-kadang kan kalau dibawa ke ortopedi sudah bisa dipastikan akan tumbuh dengan baik ya, tapi ketika tidak dilakukan tindakan ortopedi ya itu yang perlu dilakukan pemeriksaan, karena rata-rata kalau tidak dibawa ke ortopedi memang tulangnya akan bengkok, dia nyambungnya nggak akan benar. Jadi bisa crossing seperti ini atau harusnya lurus dia malah bengkok kayak gitu. Nah jadi kalau tulang sebenarnya kalau memang kondisinya krusial itu lebih tepatnya ke dokter ortopedi. Ya, jadi nanti kalau memang sudah ke dokter ortopedi, kalau memang memerlukan fisioterapi, biasanya nanti dikonsulkan ke kami. Oke, betul fungsinya ya, fungsi Betul. dari. Jadi yang kami lakukan adalah sesuai pertanyaan apakah tulangnya akan kembali. Nah itu yang bisa menjawab memang dokter ortopedi. Jadi memang di luar kami kalau untuk kondisi tulang secara khusus gitu. Tapi kalau untuk fungsinya, nah itu baru nanti bisa kita bantu, bisa kita terapi seperti itu. Jadi berarti mix lagi kayak tadi. Jadi tindakannya nggak cuma fisioterapi doang, tapi tetap harus ke ortopedi untuk dilakukan pengecekan. Tadi ya Mbak Amelia ya. Oke, ada pertanyaan lagi selanjutnya? Oh, pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir ya. Dari @dewi_nur99, kalau ke fisioterapi harus diseimbangkan dengan diet sehat nggak sih? Wah, ini pertanyaan nih. Harus bareng diet nggak nih Mas Ardi ketika fisioterapi? Mbak Dewi ya, jadi sebenarnya yang perlu melakukan diet itu memang ketika kondisi pasien yang overweight atau memang berat badan berlebih ya, obesitas seperti itu. Sangat disarankan sih. Karena kebanyakan pasien kita ketika memang berat badannya tidak sesuai, itu cukup lama untuk proses pemulihannya. Tapi ketika kita edukasi, kita motivasi untuk menurunkan berat badannya, efeknya sangat signifikan sih. Contohnya untuk nyeri pinggang itu sangat besar pengaruhnya terhadap berat badan. Jadi ketika berat badannya memang sangat berlebihan, cukup lama biasanya menjalankan proses fisioterapinya. Kemudian kan sering juga ya ada kondisi nyeri tumit ya. Biasanya kalau perempuan yang suka pakai high heels itu kan sering mengalami kondisi nyeri tumit, apalagi ketika memang berat badannya berlebih. Nah itu tekanan di tumitnya nambah lagi tuh, jadi lebih tinggi. Nah akhirnya ya bagus juga ketika memang dibarengi dengan diet sehat. Betul. Oke, berarti kayak mengurangi penyebabnya ya salah ya, satunya. Jadi mengurangi loading ya, karena kan sendi kita itu sebenarnya ada batasan loadingnya, nahan bebannya. Jadi ketika bebannya sesuai, akhirnya kerja sendi kita tidak terlalu berat, kerja otot kita tidak terlalu berat. Gitu. Jadi itu akan mempercepat penyembuhan. Kayak gitu. Oke, siap. Kita udah sampai di akhir nih. Terakhir nih Mas Ardi, penutupan. Iya.
Baik, baik. Di RSUD Lewiliang nih, fisioterapinya ada layanan apa aja sih? Kalau ada penonton dari RSUD Lewiliang, ada yang mau berobat ke fisioterapi nih, kira-kira layanannya tuh apa aja yang kita punya? Ya, khusus untuk di fisioterapi kita, peralatannya sudah cukup lengkap. Jadi kita ada ruangan elektro, kita ada gimnasium, kita ada terapi latihan. Jadi elektro itu yang melengkapi kayak tes, ultrasound, microwave diatermi, limpas steam, kemudian ada laser juga. Nah, kita juga insya Allah di 2025 kita akan mengembangkan gimnasium. Jadi untuk terapi pasien-pasien untuk yang memerlukan penguatan otot. Jadi tempat gym sendiri gitu? Ya, gym yang memang didesain untuk fisioterapi. Fisioterapi. Ya, jadi itu memang akan kita kembangkan karena potensinya cukup tinggi pasien-pasien yang memerlukan layanan gimnasium tersebut. Wah, kita sudah canggih nih. Nah, mudah-mudahan. Jadi jangan ragu ya. Nanti pokoknya Iya. kalau ada kendala, ada keluhan ini, boleh langsung dikonsultasikan aja ya Mas ya dengan ahlinya. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk Baik. podcast kita kali ini Mas Ardi. Siap. Untuk Sobat RSUD Lewiliang, jangan lupa like, komentar, share di Instagram, di YouTube di channel di RSUD Lewiliang. Nah, untuk informasi seputarnya lebih lanjut terkait pelayanan RSUD Lewiliang, boleh di chat aja ke WRSUD di nomor 08 1-nya 4 kali 88601. Jangan lupa follow di Instagram kita di @rsud Lewiliang, YouTube-nya di subscribe ya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih kepada Mas Ardi. Terima kasih atas juga, waktunya. Marida. Sama-sama. Oke, sampai jumpa di podcast ngobrol selanjutnya. Dadah. Dadah.